Tahun ini gue beli Hobonichi lagi. Ada beberapa item yang gue persiapkan untuk 2025 walaupun pada praktiknya udah dipakai dari sekarang. Di video ini bakal gue tunjukin satu persatu supaya jadi referensi kalian juga, siapa tahu kalian lagi kepengen shopping di Hobonichi. Yang pertama ini Komodo pen case. Tempat pulpen, tempat pensil, alat tulis, apapun yang bisa muat silahkan dimasukin ke situ. Gue suka dan tertarik untuk punya karena ini tipe pen case yang bisa dicantolin di buku catatan. Kalau kita nggak punya cover yang ada tali penguncinya, pen case ini bisa berperan seperti itu. Jadi kalau pergi-pergi dibawa di dalam tas, nggak perlu was-was ini bukunya tiba-tiba kebuka karena ketimpa barang lain, karena udah terkunci dengan pen case ini. Kebantu lah. Tapi seperti yang bisa dilihat juga, kalau panjang pen case ini nggak muat untuk tombol dual brush pen. Jadi kalau mau bawa-bawa highlighter, kita cari alternatif yang pendeknya seperti pulpen pada umumnya aja. Ada Zikuretake, ada Zebra Mild Liner, jadi opsi untuk ngebawa highlighter pun masih bisa kok. Komodo pen case ini punya 4 varian warna. Ada hitam seperti yang gue punya, lalu ada juga abu-abu seperti yang gue tunjukin sekarang, terus ada juga yang coklat dan yang bunga-bunga, ada motifnya gitu. Kalau diperhatiin, ada kombinasi warna juga di pen case ini. Mungkin kalau yang hitam itu kurang kelihatan ya karena gelap semua, tapi yang abu-abu ini sangat-sangat jelas karena di dalamnya bisa kelihatan itu warnanya hijau. Sementara yang hitam warna di dalamnya itu navy atau biru tua. Jadi begitulah ya, petang kabeh. Gue masukin foto karena kelupaan untuk ngerekam video. Intinya di foto ini gue mau nunjukin kalau pen case ini juga ada saku di bagian depannya. Jadi bisa diselipin nih sama alat-alat tulis yang paling sering kita pakai. Kalau gue biasanya naruh pulpen dan highlighter karena biasanya dipakai untuk journaling atau pas ngupdate reading journal atau buat highlight buku bacaan. Bisa dimasukin sampai 4 alat tulis, tapi itu lumayan sesak. Tergantung juga sih seberapa lebar dan seberapa tebal alat tulisnya. Kalau buat selera gue pribadi, angka idealnya ada di 3 alat tulis aja. Item berikutnya yang gue beli adalah tiket size add-on pocket ini. Konsepnya seperti plastik yang diberi perekat. Udah sesimpel itu doang. Terus bisa ditempel di planner atau di buku catatan. Nah ini bisa kelihatan kayak perekatnya tuh mengingatkan gue dengan sampul-sampul buku tulis zaman dulu waktu sekolah. Add-on pocket ini punya 3 ukuran. Gue beli yang tengah-tengah. Kenapa gue beli ini? Karena gue udah memastikan kalau dia pas dipasang di Hobonichi Wix Mega. Terus gue juga memastikan kalau stiker Kokoni Studio juga muat. Jadi ya sekali mendayung 2 pulau terlampaui ya. Dan seperti biasa, kalau beli planner langsung di Hobonichi Store-nya bakal dapat eksklusif ballpoint pen. Ini Jetstream multi pen, jadi ada 3 warna, hitam, biru, dan merah. Itu gue sambil tunjukin 2 Jetstream dari 2 tahun terakhir. Dan karena tahun depan lumayan menyala ya warna-warnanya, gue tuker warna orange-nya dengan warna coklat dari tahun lalu. Lebih cakep. Lalu inilah bintang utamanya saudara-saudara. Hobonichi Wix Mega, gue pilih yang bow and tie snake toy karena tahun depan sionya ular. Walaupun gue tidak mengikuti persio-sioan, tapi ya pengen aja gitu biar klop ya. Yang juga bikin gue memilih planner ini adalah kombinasi warnanya. Kalem dan enak banget dilihat mata. Seenggaknya buat selera gue. Terus ini ada pamfletnya. Jadi biasanya kalau beli Hobonichi Planner itu juga dikasih pamflet seperti ini. Buat 2025, menurut gue ini Hobonichi lagi keluar dari zona nyaman kayaknya ya. Karena biasanya pamfletnya tuh yang gambarnya cute-cute, ini lumayan beda. Agak creepy mungkin untuk sebagian orang. Gue jadi penasaran tahun depan nanti pamfletnya kayak gimana lagi gambarnya. Lalu gue mau nunjukin cepet aja isi dari Hobonichi Wix Mega ini. Halamannya kayak apa, teman-teman bisa lihat. Ada kalender tahunan, terus ada juga yearly page, lalu ada monthly pages atau monthly kalendernya. Mulai dari Desember tahun ini, 2024, lanjut terus sampai Maret 2026.
Jadi kalau dihitung-hitung ada 14 kalender bulanan ya. Setelah itu lanjut ke weekly pages. Di Hobonichi Weeks, kita bisa colong start duluan karena udah bisa dipakai dari 25 November. Jadi belum ganti tahun, udah bisa pakai duluan planner ini. Setelah weekly pagesnya selesai, langsung masuk ke notes-nya alias blank pages-nya ya. Bagian ini yang bedain antara weeks yang biasa dengan weeks yang mega. Karena kalau weeks mega, jumlah halaman di notes-nya ini 3 kali lebih banyak. Ada 217 halaman untuk yang bahasa Inggris. Lalu kalau yang weeks biasa itu 73 halaman untuk yang bahasa Inggris. Di bagian belakangnya ada halaman-halaman bonus. Biasanya tiap tahun ada aja yang beda, ada aja yang diupdate. Walaupun bagian-bagian yang bisa diisi itu kalau gue jarang ngisi sih ya. Tapi siapa tahu 2025 dapat inspirasi khusus. Nanti gue kasih tahu kalau emang rutin dan rajin ngisinya. Khusus untuk Hobonichi Weeks, entah itu yang biasa ataupun yang mega, pasti dapat adhesive corner pocket kayak gini. Ini biasanya gue taruh di sebelah kiri bagian belakang, karena gue tahu yang kanan itu pasti diselipin ke dalam cover. Sekarang waktunya untuk nempelin monthly tab sticker. Ini gue pakai stiker Kukoni Studio, ada 3 macam, cuma untuk planner yang ini gue pakai yang warna-warna netral. Kalem juga, gak ada yang terlalu gonjreng, jadi menurut gue cocok nih dipadu-padankan dengan si snack toy. Plannernya memang udah bisa dipakai dari akhir November, tapi gue mau pasang stiker tabnya itu dari Januari aja. Di bagian kanan halamannya itu sebenarnya udah dikasih tanda ya. Ini bulan 12, ini bulan 1, pakai angka-angka. Tapi yang gue notice adalah angka bulannya gak mengikuti dengan tanggal pertama di bulan itu. Jadi misalnya ini ada tulisannya bulan 12. Tapi di dalam minggu itu udah ada tanggal 1 Januari. Nah, kalau yang kayak gini gue terabas aja, gue tetap pasangnya Januari. Begitu juga dengan bulan Februari. Bisa dilihat nanti tanggal 1 Februarinya itu penanda di sebelah kanannya adalah bulan 1. Gue tetap pasang stiker Februari walaupun kotak di halaman kanannya itu tulisannya 1 atau bulan Januari. Patokan yang gue pakai adalah stiker tab ini buat nandain kapan suatu bulan dimulai. Karena itulah gue selalu nempelnya tiap ketemu tanggal 1. Buat video ini sepertinya udah cukup apa yang bisa gue share secara verbal. Teman-teman bisa lanjut ngelihat gimana gue nempel semua monthly tab stikernya. Terus nanti gue juga bakal nempelin adhesive corner pocketnya. Gue tambahin si add-on pocket yang ijo-ijo tadi. Terus cover apa yang gue pakai untuk Weeks Mega ini. Sekaligus stiker-stiker yang gue bawa, gue selipkan, gue masukkan ke dalam covernya. Jadi kalau misalnya gue pergi, tinggal bawa ini satu genggam semuanya, sudah standby, sudah ada. Dan kalau kalian nonton sampai akhir, nanti bakal tahu tiba-tiba ada planner tambahan nongol di video ini. Untuk apa plannernya? Nanti gue bikin video susulannya tahun depan. Thank you semuanya yang udah nonton. Kalau kalian punya komentar, punya pendapat, mau cerita, tahun depan mau pakai planner apa, mau diisi apa, silahkan. Feel free buat ditulis di dalam kolom komentar. Gue juga tertarik pengen tahu kalian tahun depan pakai berapa planner, berapa jurnal, buat apa jurnalnya, buat apa plannernya, spesifik mau ditulis apa, fungsi apa yang kalian tempelkan ke buku-buku itu. Gue juga penasaran, gue selalu tertarik untuk tahu juga planner and journal system orang lain. Feel free buat cerita, buat share, buat teman-teman yang lain juga biar baca dan dapat referensi tambahan. Thank you semuanya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!